Halo halo lur, ada Kabi Kusik Kabi Gem yang kata Bollywood Lover adalah film terbaik India sepanjang masa lur. Namun kita nggak bahas film India yang satu itu lur. Karena film India yang akan kita bahas judulnya Biryani. Ini film tentang komunitas muslim di India lur. Disutradarai dan ditulis skenarionya oleh Sajin Babu lur. Beliau adalah sutradara sekaligus screenwriter ya lur. Debutnya di dunia perfilman lewat film Unto the Dust tahun 2015 lur. Biryani ini adalah film ketiganya lur, dan dia sukses dengan film ini memenangkan Best Actress di ajang Brix Film Festival tahun 2019 ya lur. Dan dengan kategori yang sama pula film ini kembali memenangkan penghargaan di ajang Filmfare Awards South tahun 2022 lur. Dirilis pertama kali pada 3 Oktober 2019 di ajang Asiatica Film Festival. Di situ pula film ini diperkenalkan dengan judul internasionalnya yaitu Flavor of Less lur. Nah, gimana lur? Bisa kita lanjut lur? Monggo lur. Bekicot. Bekicot. Awal film ini kita sudah disuguhkan dengan adegan cikipiu lur. Nah di sini terlihat si bini nggak sampai lur, terlihat wajahnya kecewa dengan bojonya itu lur. Kenalin lur, nama bininya itu Khadijah ya lur, diperankan oleh Kani Kusruti. Karena nggak dapat mood, akhirnya Khadijah mengambil jalan pintas dengan make jurus 5 jari lur. Nah, melihat itu marahlah bojonya lur. Dia pun mengatakan bahwa Khadijah ini ndak pernah dikitan katanya lur, makanya nggak bisa finish. Ini adalah ungkapan kalau Khadijah itu dari keluarga nggak mampu lur. So, mereka mengabaikan syariat ya lur. Nah, Khadijah pun kesal saat itu serta marah lur. Namun dia nggak bisa berbuat apa-apa lur, selain terima aja lur. Khadijah itu orang yang taat sekali lur, dia rajin sholat dan terlihat lakinya menggendong anak mereka yang bobok di luar ke dalam kamar lur. Karena memang rumah mereka itu kecil, hanya satu kamar, so kalau cikipiu anaknya harus dipindahin dulu lur. Nah gitu lur, udah cikipiu masukin lagi anaknya lur, gitu lur. Khadijah dan lakinya hari itu pergi mencari sapi atau kambing lur untuk acara hajatan kitanan anak mereka ya lur. Di saat yang penting itulah tiba-tiba saja Khadijah menerima telepon lur, di mana ibunya Khadijah yang mengalami gangguan jiwa pergi ke laut katanya lur dan ingin bunuh diri lur. Nah Khadijah pun langsung bingung saat itu lur, bantu laki atau selamatin nyokap. Dia pun milih pergi untuk nyelamatin nyokap lur. Kenapa Khadijah bingung dalam hal seperti ini lur? Nah itu semua karena mertuanya yang sangat membenci dirinya lur, karena dia dari keluarga miskin. Dia pun takut diomelin sama mertuanya lur. Nah akhirnya dia pun langsung dioceh sama mertuanya ya lur, karena sibuk ngurusi orang gangguan jiwa katanya lur. Nah dia pun diantar oleh lakinya saat itu lur, dan lakinya ya hanya mengantar sampai musola doang. Dia beralasan nggak bisa nemui ibu Khadijah karena dia akan sholat dulu lur. Khadijah hanya ngelus dada doang melihat perangai lakinya itu lur. Dia pun akhirnya pergi sendiri menemui ibunya di pantai ya lur. Inilah ibu Khadijah yang mengalami gangguan jiwa itu lur. Gangguan itu karena ibu Khadijah dulunya lur sering ditinggal oleh lakinya untuk mancing ke laut lur, karena lakinya nelayan ya lur. Nah dalam waktu yang lama ternyata lur, sehingga beliau pun sering mengalami kecemasan akan lakinya lur. Dan kecemasan itu membuatnya seperti ini ketika dia mendapat kabar ayah Khadijah tenggelam lur, sehingga dia mengalami gangguan jiwa yang sangat parah ya lur. Nah hari itu Khadijah menyampaikan ke ibu dan tantenya kalau dia akan mengadakan hajatan 1 tahun meninggal ayahnya lur, dan mengundang masyarakat desa. Nah suami Khadijah terlihat cuek dan sibuk dengan HP-nya aja lur. Dia pun sinis mendengar Khadijah mau ngadain hajatan untuk bokapnya yang seorang nelayan. Siapa yang mau datang pikirnya lur. Nah hari itu pun dia bersama dengan tantenya membuat gorengan untuk disumbangkan ke masjid ya lur. Dan saat dia memberikan ke jemaah, dia kembali mendapat diskredit karena status keluarganya yang miskin lur. Dan tibalah waktunya Khadijah dan lakinya menghitan anak mereka. Nah sekalian mereka mengakikahkan sang anak ya lur, seperti di Indonesia lur. Masyarakat datang untuk menjenguk dan memberikan hadiah ke anak si Khadijah itu ya lur. Nah di saat masyarakat sedang rame-ramenya di rumah Khadijah untuk menjenguk anaknya lur, tiba-tiba saja ada polisi datang ke rumah dan mencari Khadijah lur. Semua pun terkejut pastinya, kenapa Khadijah? Dan polisi pun menemui suami serta tetua kampung di situ lur. Saat membaca koran yang diberikan oleh polisi, tiba-tiba saja tetua kampung menghampiri Khadijah dan melempar koran itu ke Khadijah lur. Di koran itu ternyata tertulis kalau kakaknya yang seorang insinyur ditangkap polisi lur karena terlibat dengan jaringan katanya lur. Nah Khadijah benar-benar terkejut dengan berita itu lur. Terlebih lagi suaminya. Khadijah pun akhirnya dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi lur. Dan di kantor polisi Khadijah mengatakan sudah lama kakaknya berangkat untuk kerja ke luar negeri dan dia rutin mengirim uang untuk ibunya. Dia bekerja sebagai insinyur, nggak mungkin dia terlibat dengan jaringan itu katanya lur. Nah Khadijah tak percaya kakaknya terlibat ya lur. Tetapi polisi punya bukti yang konkret lur. Polisi pun ingin menginterogasi si ibu Khadijah lur. Namun Khadijah meminta polisi tak memberitahu ibunya karena
ibunya tak bisa mengalami tekanan mental katanya lur. Dia akan sakit. Polisi pun ngotot lur. Namun karena kasihan akhirnya polisi pun mengizinkan mereka pulang dulu ya lur. ശരി സാർ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം നാസർ എന്താ പേര് നസീറിനെ വിളിക്കും. Esok harinya masyarakat di desa membuat keputusan lur. Mereka memberikan surat ke Ibu Khadijah yang isinya mereka menolak keberadaan keluarga Khadijah karena terlibat jaringan teroris lur. Intinya mereka diusir dari komunitas desa ya lur. Oleh karena itu penyakit sang ibu pun kambuh lur. Lusanya Khadijah bersama ibunya pun mencoba mencari penasihat hukum untuk masalah ini lur. Namun dia ditolak di mana-mana karena kasus ya lur. Sementara itu esok harinya hal yang lebih naas lagi diterima oleh Khadijah sama ibunya lur, dimana ibu mertua Khadijah memaksa suami Khadijah untuk ninggalin si Khadijah lur. Beliau pun menulis sendiri SMS dengan kata talak 3 kali lur dan meminta suami Khadijah untuk mengirim SMS itu ke Khadijah. Dengan terpaksa dia pun menuruti kemauan ibunya lur. Dan pada akhirnya mereka pun berpisah ya lur. Sang anak pun diambil oleh lakinya lur. Hancurlah hati Khadijah lur. Parahnya lagi Khadijah dan nyokap harus angkat kaki dari kampung ya lur. Kembali lagi penyakit ibu Khadijah kambuh karena berita itu lur. Dia mencoba bunuh diri lagi. Untung Khadijah menyelamatkannya ya lur. Mereka kembali didatangi oleh polisi dan rumah mereka pun diacak-acak untuk mencari bukti lur. Ibu Khadijah menghampiri inspektur polisi, dia pura-pura minta rokok saat itu lur. Dan diam-diam sang ibu pun membakar rumah mereka lur dengan api rokok itu. Dan rumah mereka pun akhirnya habis dilap api lur. Mereka pun nggak punya rumah lagi. Dan malam itu Abu Bakar, teman baik kakaknya Khadijah lur, datang memberikan uang untuk mereka. Namun Khadijah menolak uang itu dan Abu Bakar pun bersimpati ke mereka. Dia pun menyarankan mereka pergi ke sebuah masjid yang menampung gelandangan lur. Nah esok harinya Khadijah dan ibunya pun meninggalkan desa itu lur. Mereka pun pergi ke masjid yang disarankan oleh Abu Bakar. Mereka ingin numpang di situ sementara waktu. Dan Khadijah pun langsung menemui imam masjid yang bernama Bijil, diperankan oleh Surjit ya lur. Khadijah menceritakan semua yang dialaminya dan ingin menumpang di sini bersama nyokapnya. Khadijah juga memberitahu bahwa Abu Bakar lah yang memintanya datang ke sini. Nah, menghormati si Abu Bakar itulah Pak Bijil yang baik hati ini membantu Khadijah dan ibunya lur. Apalagi beliau tahu nasib Khadijah yang dicampakkan lakinya serta ibunya yang sedang sakit pula. Malamnya mereka pun tidur dengan para gelandangan lain di tengah-tengah halaman masjid itu lur. Dan Pak Bijil di sini terlihat mengistimewakan mereka ya lur. Tentu semuanya karena mereka segan dengan Abu Bakar lur. Dan Bijil pun duduk di sebelah Khadijah. Dia mencoba memberi jalan keluar ke Khadijah dengan membawa ibunya ke dokter, dan beliau hanya bisa membantu memberi makan saja di sini. Dia nggak bisa memberi apa-apa lagi lur. Khadijah sangat senang dengan mendengar itu lur. സത്യത്തിൽ ഇവിടെ നടക്കുന്ന പലതും ഇസ്ലാം വിരുദ്ധതയും പറയാൻ പറ്റാത്ത തെറ്റുകളും ഉമ്മയെ ഒരു ഡോക്ടറാണ് നല്ല ചികിത്സ കൊടുക്കണം. അല്ലാതെ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് അസുഖമൊന്നും മാറില്ല. Khadijah mulai menjalani hari-harinya di sini lur. Suatu hari dia pun kangen dengan anaknya. Dia mencoba menelpon lakinya untuk berbicara dengan anak mereka lur. Ternyata dia sudah punya bini baru lur. Dan lakinya tak memberi izin kepada Khadijah untuk berbicara dengan anaknya lur. Hati Khadijah pun semakin hancur berantakan ya lur. Bermacam-macam cobaan datang silih berganti kepadanya lur. Malam itu Khadijah melihat di sebelahnya ada seorang wanita diam-diam jual tape ke seorang cowok lur. Di sini dia melihat bermacam-macam cara orang cari makan di sini ya lur. Dan tak hanya dia yang susah di dunia ini rupanya lur. Khadijah pun terkejut dan penasaran dengan caranya ya lur. Dia pun mengikuti dan melihat mereka melakukannya di mobil lur. Nah sepulangnya ngintip, dia mau ke kamar mandi lur. Ternyata ada orang di dalamnya. Nah Khadijah tanpa sengaja lewat kamar Pak Bijil lur. Tanpa sengaja pula dia melihat Pak Bijil sedang silat 5 jari lur. Khadijah pun terkejut banget lur. Ternyata Pak Bijil orangnya gitu pikirnya lur. Nah Khadijah terheran-heran ya lur. Tempat apa ini sebenarnya lur? Khadijah balik ke tempat tidurnya dan Khadijah benar-benar tak bisa tidur malam itu karena teringat-ingat dengan Pak Bijil lur. Pikirannya mengarah ke situ terus lur. Pastilah ini tanda-tanda kalau Khadijah ingin CKPO ya lur. Udah lama dia nganggur lur. Esok harinya Pak Bijil menghampiri Khadijah yang tengah mengurus bawang untuk dimasak lur. Dan Pak Bijil ini ingin membantu Khadijah. Dia meminta Khadijah tinggal di rumahnya yang sangat jauh letaknya dari sini lur, agar dapat hidup layak katanya lur. Beliau akan memberikan cek ke
Khadijah untuk biaya hidup di sana. Cek itu beliau dapatkan dari kompensasi banjir oleh pemerintah. Dan Pak Bijil ini satu-satunya yang selamat dari banjir di antara keluarganya sehingga beliau berhak menerima kompensasi itu ya lur. കാശുണ്ടെങ്കിൽ 4 പേരെ കിട്ടാം. കാശ് വേണം. കളിയാക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ആണെങ്കിൽ 4 പേരെ കിട്ടാലോ. Esok hari, Khadijah kembali mendapatkan kabar buruk ternyata lur. Usai mandi, dia dihampiri oleh Pak Bijil. Mereka memberikan koran ke Khadijah dan beritanya adalah kakak Khadijah itu tewas didedor oleh polisi lur. Hati Khadijah semakin tercabik-cabik, tak ada henti-hentinya cobaan datang kepadanya ya lur. Berarti hanya tinggal dia dan ibunya doang di dunia ini lur. Khadijah mencoba menyembunyikan koran itu dari ibunya. Khadijah pergi ke laut menangis sejadi-jadinya lur. Pak Bijil pun datang menghampirinya. Pak Bijil menenangkan Khadijah. Khadijah pun bersandar dan dipeluk Pak Bijil lur. Yang mana ini jarang terjadi di komunitas muslim ya lur. Kan bukan muhrim lur. Dan Khadijah pun akhirnya merasa nyaman didekap sama Pak Bijil ya lur. Sudah ku coba untuk bertahan, walau kadang sakit ku rasakan, tak mungkin. Suatu hari Pak Bijil pun menunaikan janjinya ke Khadijah lur. Dia memberikan kunci rumahnya. Dia juga memberikan cek seperti yang dijanjikannya kepada Khadijah lur. Maka berangkatlah mereka ke rumah Pak Bijil dengan kereta disambung dengan perahu mengarungi sungai, mendaki gunung, lewati lembah ya lur. Dan sampailah mereka akhirnya lur. Sesampainya di rumah itu, dia pun menelpon Pak Bijil memberitahu kalau dia telah sampai lur. Dan di sini terlihat Khadijah senang sekali dengan Pak Bijil ya lur. Sementara ibunya tak kunjung juga membaik, nggak ada perkembangan dari pengobatan yang dilakukan lur. Esok hari Khadijah mulai keluar rumah untuk berbelanja lur. Dan saat berbelanja, dia dibuntuti oleh seseorang. Yang mana ternyata dia adalah seorang jurnalis yang ingin membuat artikel tentang kehidupan keluarga teror. Si tukang warung yang bernama Nazar diperankan oleh Tonakal Jaya Chandran jadi curiga saat itu lur. Dia pun memperhatikan gerak-gerik Khadijah. Khadijah menerima interview dari jurnalis itu ya lur. Dan ibu Khadijah mulai agak kambuh penyakitnya lur. Dan sang jurnalis itu pun mulai hidup bersama Khadijah dan ibunya lur. Khadijah hari itu pun dihampiri oleh Nazar si tukang warung lur. Nazar masih penasaran dengan siapa Khadijah ini. Dia kan baru di kampung ini. Namun Khadijah nggak mau meladeninya lur. Khadijah pun bergegas pergi meninggalkan Nazar. Siang itu secara tak sengaja ibu Khadijah membaca koran yang sembarangan ditaruh oleh sang jurnalis itu lur. Beliau pun tahu ternyata kalau anak sulungnya alias kakak Khadijah meninggal lur. Betapa terkejutnya Khadijah saat pulang melihat nyokapnya membaca koran itu. Semenjak itulah penyakit ibu Khadijah kambuh dan emosinya tak terkontrol lagi lur. Bahkan dia nggak mau makan berhari-hari hingga akhirnya beliau meninggal lur. Tinggallah Khadijah seorang diri di dunia ini ya lur, karena keluarga ditolak di mana-mana. Sementara Pak Bijil nggak punya tanah untuk memakamkan jasad ibu Khadijah. Akhirnya Khadijah memutuskan untuk mengkremasi jasad ibunya lur. Usai mengkremasi nyokapnya, Khadijah pun mampir ke warung Nazar saat pulang ke rumah lur. Dan Nazar pun terkejut. Hidupnya yang telah kacau membuat Khadijah memberontak dengan batinnya ya lur. Dia merayu si Nazar dan Khadijah meminta Nazar bercikipiu dengannya lur. Dan Khadijah membawanya ke rumah Pak Bijil lur. Disitulah mereka bergelut bercikipiu ria ya lur. Dan Khadijah akhirnya bisa bercikipiu lagi hari itu lur. Plus dia juga dapat cuan hasil keringat jagungnya ya lur. Semenjak itulah Khadijah pun mulai kerja gituan lur. Khadijah mulai nampak kinclong lur dengan profesi barunya itu sebagai tukang cikipiu lur. Karena udah punya duit, tentu dia bisa glowing. Dan Khadijah bekerja sama dengan cowok yang pernah ketemu dengan dia di tempat penampungan itu lur. Dialah yang selalu kasih job untuk Khadijah ya lur. Dan hari-harinya pun mulai sibuk dengan gelut-gelut dan bergelut lur. Apalagi dengan kondisinya yang terawat, Khadijah terlihat cantik. Dia pun banyak disukai orang lur. Hingga suatu hari Khadijah pun menemui akhir dari pertolongannya itu lur. Dia digerebek oleh Pol PP saat bercikipiu ria lur. Dan Khadijah berhasil lolos dengan cara kasih bonus ke Pol PP itu ya lur. Tempat itu pun akhirnya ditutup. Khadijah pun diusir pergi. Akhirnya Khadijah pun kembali ke rumah Pak Bijil lur. 8 bulan kemudian Khadijah terlihat sudah punya perut gede lur. Tentu saja itu akibat dari gawinya sendiri. Hingga akhirnya dia nggak tahu punya siapa itu yang di perutnya lur. Dan hari itu Pak Bijil kembali ke rumahnya lur. Dan betapa terkejutnya dia melihat Khadijah sudah buncit ya lur. Dia pun bertanya-tanya sama siapa dia begawe lur. Khadijah pun tak bisa menjawab. Dia memegang tangan Pak Bijil. Dan Khadijah pun ngajak Pak Bijil bercikipiu dengan dirinya di dalam keadaan buncit ya lur. Cikipiu lagi lah mereka lur. Pada akhirnya Pak Bijil pun menikah dengan Khadijah lur. സർക്കാർ തന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാശുണ്ട്
വാപ്പയുടെ ആണ്ട് നേർച്ച നാട്ടിൽ എല്ലാവരും വിളിച്ച് നടത്തണമെന്ന് ഉമ്മയുടെ വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു. വേറെ നിങ്ങൾ നല്ല ജോലി കണ്ടെത്തണം. Beberapa bulan kemudian Khadijah pulang ke kampung lakinya Lur yang dulu untuk memberi undangan hajatan pernikahan dengan Pak Bijil. Di sini ternyata dia ingin sombong Lur. Dia memberitahu semua orang di desa bahwa dirinya masih hidup dengan selamat dan punya laki ustadz Lur. Di tengah kebahagiaan mereka, tiba-tiba saja datang lagi polisi ke rumah Lur. Mereka menjemput Khadijah untuk memeriksanya terkait kasus jaringan teroris. Nah, polisinya adalah polisi yang menangkap Khadijah saat sedang Cikipiu kemarin itu Lur. Ternyata ini hanyalah akal-akalan mereka. Mereka hanya ingin menggelut si Khadijah Lur. Namun saat mereka memaksa Khadijah bergelut, tiba-tiba saja Khadijah mengalami pendarahan Lur. Dia pun dirawat di rumah sakit. Akhirnya polisi pun datang menemuinya dan memberi kompensasi kepadanya ya Lur, karena kesalahan mereka kemarin Lur. Dan mereka pun menanggung biaya rumah sakitnya Lur. Nah, usai diobati, dokter pun memberi janin ke Khadijah untuk dikuburkan dengan layak Lur. Dia pun menyimpannya Lur. Pak Bijil nggak tahu itu Lur. Nah, di sini Khadijah pun memberitahu ke Pak Bijil lakinya itu Lur bahwa esok adalah 1 Ramadan dan dia ingin membayar nazar dari almarhum ibunya untuk memberi makan buka puasa ke orang sekampung Lur. Meski mereka telah mengusirnya dari kampung itu ya Lur, dan Bijil pun setuju banget Lur. Dia berpikir Khadijah ini berniat baik pastinya Lur. Mulailah mereka mengurus semuanya Lur, dan Khadijah nampak telah diterima oleh masyarakat desanya ya Lur, karena dia sudah kaya, nggak miskin lagi Lur. Dan yang paling mencengangkan di skin ini Lur adalah Khadijah tidak menguburkan janin yang diberikan oleh dokter kemarin Lur. Diam-diam Khadijah mencampurnya dengan makanan saat orang-orang lengah Lur. Khadijah pun memasukkan itu ke panci daging Lur, hingga akhirnya masak dan menyatu dengan daging lainnya Lur. Nah, itulah biryani yang dimaksud oleh judul film ini Lur, yaitu berupa makanan ya Lur. Malam itu Khadijah mendandani dirinya seglowing mungkin Lur. Dia menjamu orang sekampung satu persatu. Datang pula mantan lakinya saat itu ya Lur, dan orang pada makan enak malam itu Lur. Dan makanan-makanan seperti ini jarang sekali dilahap oleh orang sekampung, dan mereka nggak tahu kalau makanan itu sudah diolah oleh Khadijah ya Lur. Nah, usai semua masyarakat pergi, terlihat Bijil suami Khadijah ingin makan Lur, dan tiba-tiba saja Khadijah mendatangi dan melarangnya makan makanan itu Lur. Terkejutlah lakinya itu Lur. Kenapa sih, katanya ya Lur. Khadijah pun akhirnya memberitahu betapa kecewanya Pak Bijil tahu kelakuan Khadijah seperti ini ya Lur. Dan siangnya di tepi laut dekat rumah ibunya dulu Lur, Khadijah akhirnya diceraikan oleh Pak Bijil ya Lur. Beliau begitu kecewa Lur. Bijil memberitahu bahwasanya 1 kesalahan bisa dia terima Lur, 2 kesalahan bisa dia maafkan, namun 3 kesalahan tidak ada lagi alasan dirinya untuk menerima Khadijah lagi ya Lur. Dan Pak Bijil pun pergi meninggalkan Khadijah Lur. Nah, disinilah Khadijah merasa hidupnya akhirnya telah selesai Lur. Dia tak punya siapa-siapa lagi di dunia ini, namun hatinya sudah puas karena bisa balas dendam ke orang sekampung ya Lur. Khadijah pun pergi ke rel kereta api dan dia memutuskan untuk mengakhiri semuanya dengan terjun ke sungai yang dalam Lur. Dan Khadijah pun akhirnya mati. Film ini pun selesai Lur. Apa itu biryani Lur yang menjadi judul film ini? Biryani itu adalah makanan tradisional di daerah Hyderabad, India Lur, sebuah kota yang mayoritasnya itu muslim Lur, dan biryani itu adalah makanan khas buka puasanya orang di sana Lur. Dan di makanan itulah Khadijah memasukkan daging jorok itu ya Lur. Itulah maksud dari judul film ini Lur. Biryani itu menjadi klimak akhir dari petualangannya hidup si Khadijah ini dengan sejuta cobaan dalam hidupnya Lur. Film Biryani ini adalah film paling pedas, paling kritis, paling menyerang dan paling berani dari film-film Malayalam ya Lur yang pernah gue tonton. Film ini juga sangat kontroversial Lur. Memandang dari sisi sinematik baik cerita ataupun gambarnya, gue memuji sutradaranya Sajin Babu Lur. Dia membuat skenario film ini dengan sangat halus, lembut, begitu bagus dalam merangkai setiap peristiwa. Mulai dari Khadijah yang didiskriminasi hingga merawat ibunya yang sakit jiwa, kakaknya meninggal sampai ibunya meninggal, sehingga jiwa Khadijah terhempas ke dalam dunia hitam untuk bertahan hidup ya Lur. Namun cerita film ini hanyalah fiktif belaka Lur, bukan kisah nyata. Ini hanyalah sebuah khayalan sang sutradara Lur. Dan yang paling kontroversialnya lagi, ternyata Sajin Babu sebagai sutradara memiliki agenda politik lewat film ini, karena dia sendiri adalah loyalis sayap kanan dalam dunia perpolitikan India ya Lur. Gue menghargai totalitas aktor-aktor di film ini, terutama Kaniko Sruti yang memerankan Khadijah dengan sangat baik ya Lur. Gue nggak menyangka ada aktor Malayalam sebaik dia Lur, dan ini surprise banget menurut gue. So sampai di sini dulu Lur, sampai jumpa di lain kesempatan, dan saatnya gue ciao Lur.